welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Alivia Natasha Sofianti. Saya adalah mahasiswa D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari organ reproduksi pria. Apa saja sih organ reproduksi pria itu? Dan apa saja fungsinya? Mari kita kupas satu persatu ya. Organ reproduksi pria terdiri dari organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar adalah organ reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh, dapat diamati secara langsung ya. Oke, yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga sebagai saluran sperma. Penis jika dibelah maka akan terdapat corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Bisa dilihat dari gambar di sini ya. Pada ujung penis terdapat kepala penis yang biasanya disebut dengan gland penis. Ini adalah perluasan dari corpus spongiosum. Pada gland penis ini terdapat banyak pembuluh darah sehingga bersifat sangat sensitif. Pada bagian kepala penis terdapat struktur seperti lipatan-lipatan yang disebut dengan kulup. Nah, kulup inilah yang akan dipotong pada saat proses sunatan. Yang selanjutnya ada skrotum. Pada bagian bawah dari penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, pada skrotum ini terdapat sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat. Fungsi dari skrotum adalah yang pertama untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang kedua, sebagai pelindung dari benturan. Yang ketiga, sebagai penyangga testis. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari organ reproduksi pria yang bagian luar. Sekarang kita lanjut ke yang bagian dalam ya. Organ reproduksi bagian dalam adalah organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam dari tubuh, jadi tidak bisa diamati secara langsung. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat seperti telur, yang jumlahnya ada 2 atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum. Pada laki-laki usia sekitar 13 tahun atau 14 tahun, testis ini akan memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, apa sih hormon testosteron ini? Hormon testosteron adalah senyawa perangsang perubahan fisik pada pria, seperti pembesaran jakun dan tumbuhnya rambut-rambut di tempat tertentu, seperti kumis. Nah, pada saat itulah disebut dengan masa pubertas. Selanjutnya ada saluran sperma. Saluran sperma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah epididymis. Epididymis ini adalah tempat untuk menyimpan sperma secara sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran selanjutnya. Yang kedua, ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran sperma menuju ke kantung mani atau disebut dengan vesicula seminalis. Yang ketiga, ada uretra. Uretra adalah saluran akhir sperma dan urin atau kencing yang terdapat di dalam penis. Baik, yang selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini terdiri dari 3 bagian juga.
Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau yang disebut dengan kantong mani berfungsi untuk menghasilkan cairan mani yang mengandung hormon prostaglandin, fruktosa sebagai sumber energi untuk sperma, dan mengandung protein. Yang selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di atas uretra dan di bawah kandung kemih. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang mengandung enzim, asam sitrat atau energi, dan zat lain yang ikut berkontribusi pada pembentukan cairan mani. Selain itu, berfungsi untuk mendorong air mani keluar saat ejakulasi dan menutup uretra bagian bawah untuk mencegah keluarnya urin. Yang terakhir adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan kental yang bersifat basah yang dikeluarkan sebelum ejakulasi yang berfungsi untuk pelumas penis. Cairan tersebut juga berfungsi untuk membersihkan uretra dari sisa-sisa urin serta membantu menetralkan asam di uretra dan melindungi sperma dari efek asam tersebut. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi dari organ reproduksi pria yang terbagi menjadi dua macam ya. Tadi ada organ reproduksi bagian dalam dan juga ada organ reproduksi bagian luar. Secara keseluruhan, organ ini dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita bagian luar. Ini adalah organ reproduksi wanita bagian luar. Sepertinya menarik ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini letaknya di atas tulang kemaluan yang terdiri dari jaringan lunak yang agak menonjol dan ditumbuhi oleh rambut. Yang kedua ada klitoris. Klitoris ini berbentuk kecil seukuran kacang yang di dalamnya terdapat banyak sekali saraf sehingga sangat pekat terhadap rangsangan. Yang ketiga ada lubang uretra. Lubang uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan urin atau kencing yang tempatnya berada di bawah klitoris. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu ada lubang vagina. Lubang vagina ini berada di bawah lubang uretra. Lubang ini menuju ke rahim ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk keluarnya janin, keluarnya darah saat menstruasi dan kopulasi atau hubungan intim. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah dua lapisan membran tipis dan tidak memiliki rambut. Akan tetapi, labia minora ini memiliki kelenjar minyak. Yang selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora ini adalah dua lipatan membran yang berambut. Kalau tadi labia minora tidak berambut, kalau labia mayora berambut ya. Labia mayora ini juga memiliki kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga jaringan lemak. Labia mayora ini lebih tebal loh daripada labia minora. Dan biasanya labia mayora ini akan menutupi labia minora. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai organ reproduksi wanita bagian luar. Sekarang kita lanjutkan ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini berbentuk bulat atau oval yang ditambat oleh otot sehingga bisa menempel di sisi kanan dan kiri uterus. Nah, isi dari ovarium ini adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum.
Pada setiap perempuan yang lahir akan dikaruniakan oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya ratusan hingga jutaan. Yang pada saat pubertas, folikel-folikel ini akan dimatangkan sehingga menjadi ovum. Selain untuk memproduksi sel telur, ovarium ini juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Selanjutnya ada fimbre. Fimbre ini adalah rumbai-rumbai yang menyerupai jari-jari tangan. Fungsinya untuk membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Jadi, fimbre ini akan menerima sel telur lalu akan dialirkan ke tuba falopi. Oke, selanjutnya adalah tuba falopi. Di dalam tuba falopi ini terdapat banyak sekali silia-silia yang bergerak searah, yang berfungsi untuk membantu pergerakan sel telur. Di tuba falopi ini juga terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur, lebih tepatnya di bagian ampula tuba. Jadi, ampula tuba itu apa? Ampula tuba adalah bagian terluas dari tuba falopi. Oke, selanjutnya ada uterus. Uterus ini adalah tempat implantasi dan perkembangan fetus. Pada bagian atas uterus disebut dengan fundus. Nah, uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan endometrium. Lapisan ini adalah lapisan terdalam dari uterus, yang setiap bulannya akan mengalami penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Jika terjadi fertilisasi, maka embrio akan berimplantasi pada bagian ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi peluruhan yang akan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua, ada lapisan myometrium. Lapisan ini adalah lapisan tengah dari uterus. Lapisan ini terdiri dari 3 otot polos yang bisa berkontraksi. Yang ketiga ada lapisan perimetrium. Lapisan ini adalah lapisan paling luar dari uterus, yang fungsinya sebagai pelindung rahim dan mengurangi gesekan rahim dengan organ sekitarnya. Sekarang kita lanjut ke organ yang selanjutnya. Ada serviks. Serviks ini disebut dengan mulut uterus atau rahim yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Serviks ini berfungsi untuk menghasilkan lendir yang membantu untuk sperma masuk ke dalam rahim atau uterus, serta berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke rahim atau uterus. Yang terakhir ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Pada pintu masuk vagina terdapat selaput darah yang disebut dengan himen. Vagina ini akan menjadi jalan ketika janin lahir, darah menstruasi keluar, dan kopulasi atau berhubungan intim. Nah, bisa kita lihat teman-teman, pada dinding vagina itu terdapat lipatan-lipatan atau kerutan yang disebut dengan rugae. Apa sih fungsinya rugae itu? Rugae ini berfungsi untuk memberikan elastisitas dan memungkinkan vagina untuk merenggang saat berhubungan intim dan saat melahirkan janin. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai organ reproduksi wanita bagian luar dan bagian dalam. Bisa dilihat dari gambar berikut. Semoga penjelasan saya ini mudah dimengerti ya. Cukup di sini penjelasan saya mengenai organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi pada wanita. Terima kasih, bye!